Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dengan NIM A1B1200029 Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proposal mata kuliah penelitian kuantitatif untuk tugas kelompok. Di mana di sini saya memilih judul yaitu Strategi Pemenangan Dewan Perwakilan Daerah Partai PKB Kabupaten Muara Jambi dalam pemilihan umum tahun 2019. Studi kasus kenaikan jumlah dewan terpilih dari DPD Partai PKB pada tahun 2019 dibanding pemilihan umum pada tahun 2014. Adapun bahasan yang akan dibahas dalam proposal ini yaitu pertama ada pendahuluan di mana terdapat latar belakang, rumusan masalah, kemudian batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, variabel penelitian, kerangka berpikir, hipotesis, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan pemilihan kepala daerah di Indonesia cukup dinamis mulai dari zaman Hindia Belanda sampai sekarang. Dinamika politik pemilihan kepala daerah berubah-ubah seiring berkembangnya tuntutan masyarakat dan pengaruh iklim politik pada tiap masa. Perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia ini ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan mengenai pemerintah daerah. Pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Berdasar pada prinsip Islamisasi ini, kalangan umat Islam telah melakukan elaborasi terhadap konsep-konsep Barat tersebut untuk mendasari argumen mereka tentang model-model pemerintahan yang demokratis, masyarakat yang menjemput dan menjamin atas HAM. Konsep-konsep tersebut selanjutnya dielaborasikan oleh pemikir Muslim klasik dan abad pertengahan ke dalam istilah-istilah politik Islam seperti syura, musyawarah, ijma, dan al al atau hak minoritas. Dalam hal ini, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB adalah sebuah partai politik berideologi moderat di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama seperti Munasir Ali, Ilyas Luciat, Abdurrahman Wahid, Mustafa Bisri, kemudian Kiai Haji Zulfi Faktur, dan Ahmad Muhid Muzadi. Pada pemilu 2019, Partai Kebangkitan Bangsa berhasil mendudukkan 180 kadernya menjadi anggota DPRD provinsi di 32 provinsi di Indonesia. Selain itu, Partai Kebangkitan Bangsa menentukan 4 orang kadernya sebagai wakil ketua DPRD provinsi. Pada pemilu 2009 sampai 2014, perolehan suara PKB mengalami kemerosotan, hanya meraih suara sebanyak 5.146,302 suara atau setara dengan 4,95%. Indonesia memiliki banyak sekali partai. Hingga saat ini terdaftar 40 partai politik dengan 24 partai politik dinyatakan dokumen lengkap dan dinyatakan didaftar. 6 parpol dinyatakan dokumen tidak lengkap dan dinyatakan tidak didaftar, sedangkan 3 parpol lainnya tidak mendaftar dalam periode waktu 1 sampai 14 Agustus 2022. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana progres dari Dewan terpilih dari Partai PKB di Kabupaten Muara Jambi pada tahun 2019 dibandingkan dengan 2014. Kemudian selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa strategi pemenangan DPD Partai PKB Kabupaten Muara Jambi dalam pemilu tahun 2019.
Kemudian faktor apa saja yang dapat menunjang dalam peningkatan jumlah dewan terpilih di Partai PKB dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Kemudian langkah apa saja yang dapat digunakan dalam meningkatkan jumlah dewan terpilih Partai PKB dari 2014 hingga 2019. Kemudian yang terakhir, berapa jumlah peningkatan pemenangan dewan terpilih eh, Dewan Perwakilan Daerah Partai PKB dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Kemudian batasan masalah dalam proposal ini yaitu apa itu Partai PKB, kemudian bagaimana strategi Partai PKB dalam meningkatkan jumlah dewan terpilihnya di partainya, kemudian yang terakhir adalah langkah apa saja yang diambil Partai PKB dalam meningkatkan jumlah dewan terpilih di daerahnya dan jumlah peningkatan pemenangan dewan terpilih Partai PKB. Kemudian tujuan penelitian dalam proposal ini berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu eh, mengetahui bagaimana strategi pemenangan DPD Partai PKB di Kabupaten Muara Jambi. Kemudian yang kedua untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menunjang dalam peningkatan jumlah dewan terpilih di Partai PKB dari tahun 2014 hingga 2019. Yang ketiga adalah untuk mengetahui langkah apa saja yang dapat digunakan dalam meningkatkan jumlah dewan terpilih Partai PKB dari tahun 2014 hingga 2019. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui berapa jumlah peningkatan pemenangan dewan terpilih DPD Partai PKB dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Adapun manfaat penelitian dalam proposal ini yaitu pertama manfaat teoritis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengajaran dan pembelajaran yang cukup baik dalam meningkatkan jumlah partisipan dan pendukung, khususnya organisasi-organisasi yang baru mulai bergerak maupun partai itu sendiri. Kemudian ada manfaat praktis, di mana penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis, pendidik, dan organisasi tertentu. Kemudian yang terakhir ada manfaat bagi penulis, eh, di mana di mana proposal ini diharapkan bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana meningkatkan jumlah ketertarikan pemilih terhadap partai yang mungkin akan dapat direalisasikan ke dalam kehidupan pribadi di kemudian hari. Kemudian ada juga manfaat bagi calon politisi, di mana penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan dan wawasan baru tentang bagaimana cara dalam meningkatkan jumlah pemilih, eh, faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan langkah apa saja yang perlu diambil guna untuk mewujudkannya. Kemudian ada landasan teori. Pada landasan teori terdapat penjelasan mengenai teori konsep termasuk dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perilaku pemilih dalam pemilihan umum. Sedangkan konsep yang digunakan dalam penelitian itu adalah strategi. Teori perilaku memilih terdapat beberapa model, yaitu pertama ada pendekatan struktural, kemudian pendekatan sosiologis, kemudian ada pendekatan ekologis, dan ada pendekatan psikologis, dan yang terakhir ada yaitu pendekatan rasional. Kemudian konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi, di mana strategi adalah pendekatan secara seluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Adapun menurut Firmansyah, strategi pertama adalah pengalaman atau sosialisasi bakal calon perlu ditekankan untuk menggait pemilih adalah dengan cara pertama adalah dengan problem solving, kemudian dengan pendekatan, yang ketiga dengan komunikasi, dan yang terakhir adalah dengan penguatan atau komitmen.
Kemudian ada variabel penelitian. Dalam proposal ini, variabel penelitian yang pertama adalah ada variabel bebas atau variabel independen yang ditandai dengan X1. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah strategi pemenangan. Tahapan ini adalah inti dari penelitian, yakni untuk mengetahui strategi pemenangan DPD Partai PKB. Adapun indikator-indikator dalam variabel bebas atau X1 ini adalah eh, visi dan misi, kemudian rencana atau janji kampanye, dan kemudian juga adalah hasil. Kemudian ada variabel bebas atau yang ditandai dengan X2, yaitu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel X2 yaitu partai politik. Adapun indikator yang terdapat dalam variabel X2 adalah pertama adalah jargon partai politik, kemudian yang kedua adalah kandidat partai politik, kemudian eh, terdapat variabel terikat. Dalam variabel terikat atau variabel independen, eh, atau juga disebut dengan variabel Y. Variabel ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat yaitu pemilihan umum atau kegiatan yang dilakukan untuk mencari kandidat pemimpin daerah dengan cara voting. Sedangkan indikator yang dapat dijadikan tolak ukur dalam variabel terikat ini adalah sebagai berikut, yaitu pertama dengan pendekatan sosiologis, yaitu terdapat faktor etnis, suku, agama, jenis kelamin, tempat tinggal dan domisili, dan atau juga sosial ekonomi. Kemudian yang kedua pendekatan psikologis atau dengan slogan dan partai yang mengusung. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan dengan menggunakan pendekatan rasional, yaitu dengan adanya penilaian terhadap kandidat didasarkan pada jabatan atau kinerja dan prestasi. Kemudian terdapat kerangka berpikir. Di dalam penelitian ini, uh, penulis menjelaskan skema berpikir dalam penelitian ini seperti yang kita ketahui pada pemilu Kabupaten Muara Jambi mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Dalam hal ini partai menerapkan strategi dalam pemilu dari tahun 2014 hingga 2019. Pada tahap pemilu ini, Partai PKB menerapkan strategi yang diantaranya problem solving, pendekatan komunikasi, penguatan, dan komitmen. Strategi tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam pemenangan DPD Partai PKB Kabupaten Muara Jambi. Masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya merupakan suatu tindakan yang bersifat individual. Ini disebabkan adanya otoritas penuh terhadap individu dalam memberikan suara. Hal ini disebut dengan perilaku memilih, di mana perilaku memilih ini terdapat tiga pendekatan umum, yaitu pertama pendekatan sosiologis, kemudian pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional. Untuk itu perlu diketahui bagaimana strategi pemenangan DPD Partai PKB Kabupaten Muara Jambi dalam pemilihan umum tahun 2019, dan apakah penyebab kenaikan jumlah dewan terpilih dari DPD Partai PKB pada tahun 2019 dibanding pemilihan umum pada tahun 2014. Kemudian terdapat hipotesis, di mana hipotesis dalam penelitian ini adalah uh, yang pertama adalah variabel strategi pemenangan Partai PKB terhadap pemilihan umum Kabupaten Muara Jambi pada tahun 2019, yang ditandai dengan HO titik dua, tidak terdapat hubungan signifikan antara strategi Partai PKB terhadap pemilihan umum Kabupaten Muara Jambi tahun 2019. Kemudian HI titik dua, terdapat hubungan signifikan antara strategi Partai PKB terhadap pemilihan umum Kabupaten Muara Jambi tahun 2019.
Kemudian yang kedua, variabel partai politik terhadap pemilihan umum Kabupaten Muara Jambi tahun 2019 yang ditandai dengan HO.2 tidak terdapat hubungan signifikan antara partai politik terhadap pemilihan umum Kabupaten Muara Jambi tahun 2019. Kemudian H2 titik 2 terdapat hubungan signifikan antara partai politik terhadap pemilihan umum Kabupaten Muara Jambi tahun 2019. Kemudian yang terakhir adalah metode penelitian. Di dalam proposal ini, metode penelitian yaitu yang pertama terdapat pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian metode penelitian kuantitatif dengan format deskriptif, bertujuan menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat menjadi objek penelitian. Itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, ataupun memilih lokasi tersebut dengan alasan dikarenakan lokasi tersebut berkaitan erat dengan objek penelitian dengan tingkat relevansi dengan teritori yang tinggi. Selain itu dikarenakan tempat penelitian ini juga dekat dengan tempat tinggal, jadi tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Kemudian populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi dan sampel menggunakan rumus Yamane, di mana N sama dengan N besar dibagi dengan N dikali D2 ditambah 1. Atau keterangannya N kecil adalah jumlah sampel, kemudian N besar itu jumlah populasi. D2 adalah presisi yang ditetapkan, 1 adalah angka konstan. Adapun teknik dalam pengambilan sampel penelitian yaitu dengan menggunakan proporsive judgment sampling. Proporsive judgment sampling adalah metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria berupa pertimbangan tertentu. Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Muara Jambi. Kemudian sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terdapat pertama yaitu data primer, di mana data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai kenaikan jumlah dewan terpilih partai PKB dengan pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui kuesioner atau angket. Kuesioner atau metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematik kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Kemudian terdapat data sekunder, di mana data-data yang diperoleh dan digunakan untuk mendukung data primer. Adapun data sekunder tersebut adalah dokumen, buku-buku, undang-undang, jurnal, majalah, media cetak, koran, serta catatan-catatan yang berkaitan dengan judul proposal ini. Kemudian teknik pengumpulan data. Dalam proposal ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi berupa dokumen, buku-buku teori, jurnal ilmiah, surat kabar online, dan jurnal online. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Berikut ini adalah tabel kriteria atau skor dari kuesioner. Pertama, terdapat sangat setuju dengan skor 1, setuju dengan skor 2, kemudian kurang setuju dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 4, dan yang terakhir adalah sangat tidak setuju dengan skor 5. Kemudian yang terdapat teknik analisis data. Dalam penelitian proposal ini,
Yang pertama terdapat analisis frekuensi analisis. Frekuensi merupakan metode-metode yang berkait dengan pengumpulan data, penyajian suatu data sehingga menaksir kualitas data berupa jenis variabel untuk analisis statistik seperti percentile, value, central tendency, dispersion, distribution, dan menampilkan representasi bergambar atau grafik tanpa rumus probabilistik apapun. Yang kedua, nilai persepsi sebagai pedoman dalam penginterpretasian data yang berkaitan dengan uh, peningkatan jumlah dewan terpilih Partai PKB Kabupaten Muara Jambi 2014 sampai 2019, maka sebelum menentukan tabel nilai persepsi dilakukan perhitungan, yaitu dengan menggunakan rank titik 2 H dikurang L sama dengan interval R dibagi K. Kemudian terdapat uji hipotesis. Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan dituntut untuk melakukan pengecekannya. Uji hipotesis terdiri dari uji signifikansi simulan atau uji F dan uji signifikan parsial atau uji T. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.